pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Fungsi pendekatan bagi suatu pengajaran adalah sebagai pedoman untuk dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Sering dikatakan bahwa pendekatan melahirkan metode, artinya metode suatu bidang studi ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Macam-macam pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pendekatan integratif, yaitu pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Para siswa dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar, mengajar yang melibatkan siswa. Artinya, siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. Kemudian pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru menggantikan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran ialah rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Kemudian macam-macam metode. Metode ceramah. Metode ceramah merupakan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Kemudian ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode mengajar di mana guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. Kemudian metode diskusi. Nah, di sini guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian ada metode kerja kelompok. Nah, dengan metode ini, siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian ada metode demonstrasi dan eksperimen. Dengan demonstrasi, guru atau narasumber atau siswa mengadakan suatu percobaan. Kemudian ada metode sosiodrama dan bermain peran, merupakan metode mengajar dengan cara mendramatisasikan masalah-masalah hubungan sosial, merupakan suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Kemudian ada metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Dengan metode ini, guru memberikan tugas, siswa mempelajari kemudian melaporkan hasilnya. Kemudian ada metode karya wisata, merupakan suatu metode mengajar di mana guru mengajak siswa ke suatu objek tertentu. Kemudian ada drill atau pemberian latihan, merupakan cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang dipelajari. Kemudian ada juga metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Kemudian ada cooperative script. Cooperative script adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dengan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Kemudian, bagaimana teknik pembelajaran?
Nah, teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang sudah disusun dalam metodenya udah disampaikan barusan ya. Kemudian berdasarkan pendekatan yang dianut, teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Teknik pembelajaran dapat dibagi atas dua bagian, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Nah, teknik umum mengajar. Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya antara lain teknik ceramah, teknik tanya jawab, teknik diskusi, teknik ramu pendapat, teknik pemberian tugas, teknik latihan, teknik inquiry, dan teknik demonstrasi. Kemudian yang kedua ada teknik khusus. Teknik khusus adalah cara mengajarkan, menyajikan atau memantapkan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Teknik khusus pengajaran bahasa mempunyai ragam dan jumlah yang sangat banyak. Hal ini karena teknik mengacu kepada penyajian materi dalam lingkup